ditunjukin sama masnya nih. Akhirnya dapat juga nih. Banyak ini nyamuk. Nah, sendiri ya. Nah, gitu. Nah, Bau kopinya harum. Kopinya aja. Aduh. Saat ini kita bukan lagi jalan-jalan santai ya, kita emang mau mencari biji kopi yang dihasilkan dari kotoran luwak. Jadi memang nggak banyak produsen kopi luwak liar yang berada di alam. Nah, di Jember ini beruntung banget saya mendapatkan salah satunya. Tapi belum tentu seberuntung itu juga, karena nggak mudah untuk mencari kopi, apalagi di tempat yang terbuka seperti ini, karena dia tergeletak di tanah dan tertutup, dan butuh kalian khusus untuk melihat kopi luwak tersebut. Kopi yang termasuk dalam famili Rubiaceae merupakan komoditas yang memiliki nilai relatif tinggi di pasaran dunia. Saat ini telah dikenal kopi luwak atau biji kopi yang dihasilkan dari feses atau kotoran luwak. Salah satu hasil olahan kopi yang paling banyak diminati, terutama kotoran yang dihasilkan dari luwak liar. Perkebunan kopi di sekitar desa Rambi Puji menjadi lahan mencari makan bagi beberapa luwak liar, hingga menghasilkan kotoran luwak yang tersebar di sekitar perkebunan dan hutan yang menjadi sasaran perburuan masyarakat sekitar. Waduh, ditinggal masnya lagi. Mas? Ya hilang. Ya, nggak bisa pulang nih. Biji kopi yang telah masak menjadi sasaran luwak yang hidup liar di sekitar hutan. Hingga bisa dipastikan biji kopi yang nantinya menjadi kotoran luwak adalah jenis biji kopi terbaik. Biji kopi olahan dari luwak liar memiliki kualitas yang lebih baik dari jenis kopi yang dihasilkan dari kotoran luwak kandang. Pada luwak yang diternakan, pemberian pakan termasuk pemberian biji kopi diberikan langsung oleh peternak. Luwak tidak langsung mencari kebutuhan makanan dari alam, sehingga cukup mempengaruhi faktor fermentasi kopi yang berlangsung pada pencernaannya. Berbeda dengan luwak liar yang bebas memilih makanannya. Biji kopi bukan merupakan pakan utama dari luwak, melainkan hanya sebagai penambah nutrisi. Sedikitnya jumlah kopi yang dikonsumsi sehingga tidak mudah untuk mendapatkan kotoran yang dihasilkannya. Ini wujudnya yang seperti apa juga nggak tahu. Ini kenapa tiba-tiba si mas-mas itu jadi sibuk nyari sendiri ya? Saya kan nggak pernah lihat gimana kotorannya. Terus ini diminta nyari lagi. Lokasinya sih memang udah pas juga ya di kebun kopi, tapi kan masalahnya luwak itu nggak bisa disuruh buang kotorannya di sini, buang kotorannya di situ. Pasti kan di mana-mana. Nah, itu nyarinya yang susah. Di manakah dia buang kotoran tadi malam atau tadi pagi? Waduh, ditinggal masnya lagi. Sekarang jalan keluarnya kemana ya? Mas? Ya hilang. Ya, nggak bisa pulang nih. Tersesat mencari biji kopi. Selain memangsa serangga,
Luwak atau musang merupakan mamalia pemakan buah-buahan. Biji-bijian menjadi santapan lain dari jenis hewan ini. Keahlian memilih biji yang telah masak memberikan keuntungan bagi para pengolah kopi. Pada lokasi-lokasi yang biasa dilaluinya, terdapat tumpukan kotoran yang tidak tercerna. Proses pencernaan yang sederhana pada luwak mengakibatkan biji kopi keluar utuh dari lambungnya. Dari proses fermentasi alami yang terjadi pada pencernaan luwak, menghasilkan biji kopi dengan aroma dan cita rasa yang lebih sempurna dibandingkan biji kopi biasa. Untuk mendapatkan feses terbaik, proses pemukulan feses biasanya dilakukan pada pagi hari saat kotoran baru dihasilkan oleh luwak liar dan biasanya terkumpul dalam satu daerah atau tempat tertentu. Ceng, ternyata inilah dia kotoran luwak yang mengandung biji kopi. Gimana saya mau tahu ya? Baru lihat ini juga baru sekali ini, Mas. Kok tadi gak ngasih tahu sih bentuknya tuh ternyata seperti ini? Kan saya jadinya salah pilih tadi. Gak tahu kotoran apa yang diambil. Nah, berarti selain di sini kita bisa cari di mana lagi nih, Mas? Biasanya di hutan-hutan yang dekat dengan kopi, kebun coklat. Oke, berarti kita coba cari ke sana sekarang. Bisa. Yuk. Luasnya daya jelajah luwak di alam membuat para pemburu kotorannya lebih jauh melakukan pencarian. Tidak lagi di sekitar perkebunan kopi, bahkan harus menyusuri hutan dan perbukitan di sekitar perkebunan. Wah, ini ternyata nggak cuma sebatas tanah datar doang mereka mencari biji kopinya, tapi sampai naik-naik ke gunung ini juga dijalanin. Ini baru ini saya lihat orang niat cari kotoran karena ada biji kopinya. Makanya niat dicari. Lewat mana tadi nih? Lewat sini. Ini walaupun dia berasal dari dalam perut, tapi terus terang tidak ada bau-bau yang mengganggu. Wah, ini tadi kayak yang ditunjukin sama Masnya nih. Kayak gini ya, Mas ya? Ya. Tuh, akhirnya dapat juga nih. Banyak ini nyamuk. Setelah tadi diliatin bentuknya seperti apa, jadi kan saya bisa nebak nih. Untuk pencarian berikutnya, mudah-mudahan masih bisa dapat lagi. Dalam satu hari, pencari kotoran luwak hanya berhasil mengais sekitar setengah kilogram jika beruntung. Sulitnya memperoleh biji kopi dari kotoran luwak liar mempengaruhi harga penjualannya. Untuk 1 kilogram feses, biasanya mereka jual seharga Rp200.000. Wah, ini satu hari mencari dapatnya cuma segini. Tapi jangan salah, meskipun bentuknya seperti ini, tapi ini merupakan kopi termahal di dunia. Nah, saya nggak cuma berhenti di proses pencariannya aja, tapi mau lanjut ke proses pengolahannya. Karena kan nanti abis dari pengolahan, terus mudah-mudahan ada proses minumnya. Itu yang ditunggu sebenarnya. Yuk! Ini walaupun dia berasal dari dalam perut, tapi terus terang tidak ada bau-bau yang mengganggu. Baunya seperti tanah aja ya. Ini ada beberapa yang keras seperti ini. Sebelum proses pencucian,
Feses telah dikeringkan untuk mengurangi kadar air yang terkandung dan mengurangi suhu sehingga dapat diperoleh mutu biji kopi yang lebih baik. Pencucian dilakukan berulang kali menggunakan air yang mengalir agar kotoran luwak benar-benar terpisah dari biji kopi yang akan diolah. Mas, kalau yang masih keras-keras gini gimana nih? Direndam. Oh, ini masih harus direndam kembali ya? Oke, berarti kalau misalnya kayak gini nih masih membandel kayak gini, masih mangkol, belum bisa bersih, harus direndam kembali. Biji kopi yang telah bersih dari material pengotornya kembali dikeringkan dengan cara dijemur. Proses pengeringan akan memudahkan teknik pengupasan kulit tanduk yang masih membungkus biji kopi. Ya, ini adalah hasil biji kopi yang sudah dijemur selama, ya tergantung dari panasnya ya. Kalau ini setengah hari, kalau misalnya musim hujan, nah itu yang susah. Nah, proses selanjutnya adalah dikupas ya? Dikupas. Caranya seperti apa? Oh gitu caranya. Nanti Bukan satu-satu ya? Bukan, kalau satu-satu lama ini. Nggak selesai jadinya. Iya. Metode pengupasan kulit tanduk dilakukan dengan teknik menggerus biji kopi kering menggunakan telapak tangan. Teknik sederhana ini membutuhkan waktu yang cukup lama jika dibandingkan pengupasan dengan cara ditumbuk. Namun dapat menghasilkan pengupasan kulit tanduk yang lebih sempurna. Ya. Nah, sendiri. Bau kopinya harum. Kopinya aja. Aduh. Ini langsung dituang gini aja. Jadi siap-siap ya kita di sini selama 1 jam karena proses untuk sangrai ini emang sejam. Kalau misalnya kelebihan justru nggak enak ternyata ya. Iya, enak. Bu, ini kalau misalnya menyangrai ini harus terus dibolak-balik ya. Iya, dibolak-balik biar rata. Wah, PR nih bolak-balik sejam. Ya, aduh masih lama lagi. Tapi sehat. Ini udah keluar keringat Bu. Iya. Setelah disangrai dalam tungku panas, biji kopi luwak asli memiliki aroma yang lebih tajam dari kopi biasa. Dan salah satu kelebihannya tidak tercium aroma asam seperti pada kopi kebanyakan. Jika disimpan, aroma kopi luwak lebih tahan lama. Biji kopi yang telah kering disangrai, ditumbuk hingga halus menggunakan lesung. Kemudian disaring agar mendapatkan bubuk kopi yang benar-benar halus. Proses pengolahan kopi secara tradisional ini dilakukan dengan teliti, hingga menghasilkan kopi ternikmat di dunia dengan harga yang lebih mahal dari kopi biasa. Nah, tapi ternyata ada 2 cara nih untuk pengemasan. Yang satu emang seperti ini ya, udah dikemas Bu ya. Seperti ini, ada juga yang nggak mau capek-capek lagi untuk ngegiling atau menumbuk. Nah, biar saya yang numbukin biji kopinya. Habis. Ya. Nah, sendiri. Si Ibu 1 tangan loh. Ya. Coba saya, aduh berat loh. Nggak bisa. Langsung beralih 2 tangan. Bau kopinya harum. Kopinya aja. Aduh.
ternyata menunggu kopi berbahaya. Ekstrim. Saya barusan kejeduk dengan alu sendiri. Bisa benjol nunggu kopi itu. Selain aroma dan cita rasa yang dihasilkan, kopi luwak liar memiliki kadar kafein yang rendah karena telah mengalami proses fermentasi alami dalam pencernaan luwak. Kalau 2 kalinya nanti Sulitnya ketersediaan bahan baku menjadi alasan lain tentang keistimewaan dari kopi luwak liar. Ya, takarannya dengan takaran yang umum aja dulu ya. Kasih 1,5. Ini kopi luwak ini kenapa beda dengan kopi biasa? Maksudnya harganya juga sedemikian berbeda gitu mas. Kalau kopi luwak ini kan difasilitasi oleh luwaknya melalui proses fermentasi. Setelah fermentasi itu kan rendah kafein, itu yang membedakan. Jadi efeknya ke jantung, setelah itu ke lambung, itu tidak terlalu keras. Kalau dari rasanya sendiri beda nggak? Jadi kalau kopi luwak ini agak nyengat gitu, agak nyengat, kafeinnya nggak terlalu terasa. Jadi manfaat ke tubuh juga lebih bagus. Ya bisa dikatakan kayak jamu gitu. Oh ya, Ya. mari kita coba. Rasanya keras. Sampai ke dalam sini. Wah ini kalau pakai gula mungkin pasti jadi beda ya. Beda.